Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Siska pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11. Nah, Bu Siska berharap kalian semua sehat. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa selalu patuhi prokes. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap berdoa, kita hening sejenak berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang tugas-tugas gereja yang kedua. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tugas-tugas gereja yang pertama, yaitu gereja yang menguduskan. Sekarang kita akan membahas tentang tugas gereja yang kedua, yaitu gereja yang mewartakan. Nah, anak-anak, ada beberapa indikator pelajaran yang akan coba kita telusuri dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah apa itu mewartakan, yang kedua apa isi pesan pewartaan itu, yang ketiga apa pesan pokok dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Yang keempat adalah apa bentuk-bentuk pewartaan. Yang kelima apa peran magisterium. Nah, anak-anak, pertama-tama mari kita coba untuk melihat dua perikop kitab suci berikut ini. Yang pertama dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, dan lebih jelasnya lagi dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Nah, dari perikop bacaan kitab suci ini kita dapat mengambil poin-poin penting dari firman ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai gereja memiliki tugas untuk mewartakan kabar keselamatan. Dan yang kedua, bahwa tugas pewartaan itu tidak cukup hanya dengan berkata-kata, tetapi harus melalui tindakan. Dan yang ketiga, bahwa tugas pewartaan itu datang dari Tuhan sendiri, bukan semata-mata atas inisiatif kita sebagai manusia. Nah, secara de facto, kabar keselamatan Allah itu telah diwartakan oleh gereja secara setia dari dulu hingga sekarang, anak-anak. Di berbagai tempat melalui berbagai cara sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing umat beriman. Nah, salah satu pewartaan dan peran dalam tugas pewartaan yang paling besar ialah uskup. Mereka memiliki tugas membuat iman itu berbuah dengan waspada, menanggulangi kesesatan-kesesatan yang mengancam umat Allah. Sementara itu, kita sebagai umat beriman harus mampu menyambut ajaran uskup itu dengan baik yang disampaikan atas nama Kristus dan mematuhinya dengan ketaatan hati yang suci. Anak-anak sekalian, tugas pewartaan ini adalah sebenarnya tugas hierarki dari tingkat yang paling tinggi, yaitu paus, dan tingkat yang paling rendah, yaitu diakon. Namun, kita sebagai awam atau umat Allah juga dapat mengambil bagian dan berpartisipasi dalam tugas ini. Pewartaan kita sebagai umat awam lebih dari kesaksian hidup, karena memang itulah ciri khas dan keistimewaan kita. Artinya, berdasarkan panggilan hidup, kita masing-masing wajib mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut dengan kehendak Allah. Kita, umat awam, wajib memancarkan iman, harapan, dan cinta kasih, terutama dengan
kesaksian hidup, serta menampakkan Kristus kepada semua orang. Nah, anak-anak semua, ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja. Yang pertama adalah sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Yang ketiga, sabda Allah dalam mewartakan aktual gereja sepanjang masa. Nah, anak-anak, ketiga bentuk pewartaan tersebut saling berhubungan atau berkesinambungan. Artinya, pewartaan aktual gereja masa kini mendapatkan dasar dari pewartaan para rasul dan pewartaan kitab suci yang diwariskan kepada kita. Tugas pewartaan kita adalah mengaktualisasikan sabda Tuhan yang disampaikan kepada Kristus sebagaimana diwartakan oleh para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, usaha mengaktualisasikan sabda Tuhan itu mengandaikan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi dan ditaati. Nah, yang pertama itu untuk mendalami dan menghayati sabda Tuhan sebelum kita memberikan pewartaan. Dan tuntutan yang kedua, untuk mengenal umat atau masyarakat sesuai konteks hidup mereka sendiri. Mengenal dari latar belakang orang-orang yang kepala sabda Allah yang kalian sampaikan itu sangat penting, agar kabar keselamatan itu membuat mereka tercabut atau keluar dari budaya dan kebiasaan baik mereka. Dengan kata lain, pewartaan kita harus inkulturatif. Anak-anak sekalian, usaha pewartaan itu bisa kita lakukan secara verbal atau melalui kata-kata, dan secara aksi melalui tindakan. Pewartaan verbal pada dasarnya merupakan tugas hierarki, namun kita sebagai awam pun diharapkan berpartisipasi dalam tugas pewartaan ini. Misalnya sebagai katekis, guru agama, fasilitator, pendalaman kitab suci, dan sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk situasi kita saat ini, bentuk-bentuk pewartaan yang cocok adalah yang pertama, khotbah atau homili. Khotbah adalah pewartaan tematis, sedangkan homili adalah pewartaan berdasarkan perikop tertentu dari kitab suci. Tetapi keduanya merupakan pewartaan dari mimbar yang harus bisa menciptakan komunikasi dua arah secara batiniah. Selain itu, juga yang kedua adalah pelajaran agama. Guru mendampingi siswa untuk memenuhi makna hidup mereka lewat pemahaman kitab suci dan ajaran gereja. Ajaran agama di sekolah adalah proses pengumpulan hidup yang nyata para siswa dalam terang iman untuk menemukan makna hidup mereka. Dan yang cara lain adalah sebagai katekis umat. Umat berkomunikasi aktif untuk menafsirkan hidup nyata dalam terang Injil yang diharapkan berkelanjutan dengan aksi nyata sehingga dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Ke arah yang lebih baik. Sedangkan yang terakhir adalah pendalaman kitab suci yang bisa dilakukan oleh semua umat pada setiap waktu sesuai dengan penanggalan liturgi gereja. Nah, anak-anak semua, pelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang tugas-tugas gereja yang kedua, yaitu
gereja yang mewartakan sudah selesai. Bila ada pertanyaan atau kalian masih bingung dengan materi yang Ibu berikan, silakan kalian bisa WA Ibu, bisa telepon juga secara japri. Oh ya anak-anak, Ibu juga mengingatkan untuk pertemuan kita besok pada hari Rabu, kita akan mengadakan ulangan harian. Silakan kalian persiapkan. Baik, terima kasih. Selamat belajar, semangat selalu, salam sehat, dan selalu patuhi prokes. Tuhan Yesus memberkati.